Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Petugas kesehatan hewan di Pasaman Barat suntik anjing, kucing, dan kera antisipasi penularan rabies. Pemilik bom ditembak polisi. Hingga warga Mentawai menahan ribuan kubik kayu gelondongan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Puluhan jerigen dan ratusan botol ini berisi minyak hasil oplosan. Barang bukti ini disita polisi di Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur. Isi puluhan jerigen yang setara dengan 1,5 ton merupakan minyak jenis Pertalite yang sudah dicampur dengan minyak tanah, kemudian diberi bahan pewarna hingga menyerupai Pertamax. Menurut polisi, bahan minyak tanah didapat tersangka secara ilegal dari Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan Pertalite diperolehnya dari SPBU di Kabupaten Padang Pariaman. Polisi menangkap pria, sang pengoplos yang sudah lama dicurigai. Sepeda motor warga selalu rusak setiap membeli minyak di kios Ria. Hasil oplosan ini dijual sendiri oleh tersangka dengan harga Rp12.000 setiap botol air mineral yang isinya kurang dari 1 liter. Untuk membuat Pertamax, warnanya merah, dari minyak Pertalite ini kemudian dicampur dengan minyak tanah, minyak cong tersebut kemudian dikasih pewarna warna merah. Kemudian setelah itu dijualnya kepada pengecer yang sudah ada langganannya, beberapa orang di Pariaman ini. Tersangka diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang minyak dan gas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polisi menyergap Jasman alias Munak, pemilik bom ikan yang ditemukan polisi beberapa waktu lalu di kota Pariaman. Tersangka ditangkap di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kamis pekan lalu, sedang potong rambut di belakang rumah. Saat ditangkap, tersangka berusaha kabur ke rawa-rawa yang ada di belakang rumah tersebut. Polisi menembaknya agar tersangka tak bisa kabur. Polisi menggeledah rumah tersangka yang tak jauh dari lokasi tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengakui sebagai pemilik 10 botol bom ikan yang ditemukan polisi beberapa hari lalu di kota Pariaman. Bom tersebut dibuat dan dibawa pelaku dari daerah Sibolga, Sumatera Utara. Dinas Pendidikan Kota Padang melebur 4 sekolah dasar menjadi 1 sekolah dasar negeri. Sekolah dasar yang dilebur tersebut SD Negeri 01, SD Negeri 51, 17, dan 05 terletak di satu komplek bangunan di daerah Tabing. Keempat sekolah dasar itu berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri 01. Namun peleburan tersebut tak berjalan mulus. Belasan murid kelas 4 kebingungan di halaman sekolah karena mereka belum mendapatkan kepastian dari guru-gurunya untuk belajar di kelas yang ditetapkan. Dampak dari peleburan ini, SD Negeri 01 memiliki hampir 1.000 murid. Dua pengendara sepeda motor jatuh ke jurang sedalam 25 meter di kawasan Jembatan Layang Kelok 9, Kabupaten 50 Kota.
Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, polisi dan tentara, serta masyarakat berupaya mengevakuasi korban. 1 korban selamat, hanya menderita luka ringan. 1 lagi mengalami patah kaki, sehingga harus dievakuasi. Korban harus dievakuasi dalam posisi telentang, sehingga tim SAR harus menjunjung tandu agar posisinya stabil. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh untuk diobati. Ribu kubik kayu gelondongan dicegat dan ditahan warga di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kayu tersebut sudah berada di kapal tongkang atau ponton di perairan Sipora untuk dibawa keluar Mentawai. Menurut warga, kayu-kayu ini ditebang oleh sebuah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH dan diduga sudah memasuki tanah ulayat warga. Penahanan ini sudah dilaporkan warga ke polisi. Kaum suku Saogo yang mengaku sebagai pemilik lahan meminta perusahaan menghentikan aktivitas penebangan sebab mereka tidak pernah memberikan izin untuk menebang kayu di lahan mereka. Polisi yang memeriksa kasus ini belum bisa memastikan status kayu-kayu yang ditahan warga serta legalitas perusahaan yang melakukan penebangan. Jasman alias Munak ditetapkan sebagai tersangka pemilik bom yang ditemukan beberapa waktu lalu di Kota Pariaman. Sejak ditangkap polisi Kamis pekan lalu, Munak diperiksa intensif oleh tim Densus 88. Polisi menggali informasi dari warga Ampalu, Kota Pariaman ini, apakah tersangka terkait dengan jaringan teroris. Hasil penyelidikan polisi, 10 botol bom ikan diakui tersangka adalah miliknya. Bom tersebut dibuat sendiri dan dibawa tersangka dari Sibolga, Sumatera Utara. Bom ikan tersebut rencananya akan digunakan untuk menakut-nakuti keluarganya agar mau menjual tanah. Untuk kasus bom ini, Munak akan menghabiskan hari-harinya di penjara untuk yang kelima kalinya karena dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.